Karena Allah suruh tutup dan panjangkan kerudungnya agar mereka selamat dan mudah dikenali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Tobat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita, agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita, agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan hikmah, memberikan mutiara-mutiara kehidupan sehingga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, anugerah yang diberikan kepada kita, serta salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Pemirsa Tobat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin mengetahui cara bagaimana Islam mengatur agar umat Islam, agar laki-laki dan wanita itu berada di atas rule, berada di atas ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini adalah agama yang sempurna, karena agama ini adalah agama yang full package, makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menjelaskan bagaimana adab berpakaiannya seorang muslim dan muslimah. Di antara adab seorang muslim dan muslimah yang pertama yang harus kita perhatikan wahai pemuda adalah tidak menyerupai pakaiannya pakaian orang-orang kafir. Kita tahu, mungkin pakaian orang kafir itu menjadi trending topik, menjadi hal-hal yang viral, menjadi hal style atau gaya hidup kita. Maka dari itu jauhilah kalau misalnya kita mencontoh berpakaian seperti orang kafir, maka dia akan terancam merupakan bukan golongannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka termasuk golongan mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang dia menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari kaum tersebut. Mungkin gaya hidup kita pakai celana jeans, terus pakai celana yang compang-camping, robek, agar dibilang kaya. Padahal sejatinya akhirnya mereka itu adalah terlihat hina. Lihat bagaimana sekarang pakaian-pakaian yang mahal dijual begitu saja, dengan harga yang fantastis, dengan robekan-robekan katanya itu style. Padahal itu sejatinya merendahkan diri mereka. Dengan cara seperti itulah Allah merendahkan mereka. Namun mereka tidak sadar, jadikan ini sebagai trending topik mereka, sebagai style mereka. Padahal sejatinya itu adalah merendahkan diri mereka. Makanya wahai pemuda, janganlah sesekali ikut trending atau ikut gaya berpakaian orang-orang kafir, yang mana mereka apabila mereka mati dalam keadaan kafir, mereka selama-lamanya tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita harus menyerupai pakaian mereka, gaya hidup mereka, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berpakaian? Wallahi, janganlah contoh seperti mereka. Contohlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sekali lagi Islam adalah agama yang sempurna. Pemirsa, pemuda, sahabat Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya ketika mendapatkan pakaian, ketika hendak berpakaian atau memakai pakaian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa, alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadaku pakaian ini sebagai rizki darinya tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Allahu Akbar. Pakaian yang kita pakai, celana kita,
Apa-apa yang berada di diri kita itu sejatinya memang pemberian dari Allah. Itu semuanya adalah rizki dari Allah yang harus dengan sepantasnya kita harus mensyukurinya. Jangan malah kita mengkufurinya. Maka dari itu kita harus senantiasa membaca doa ini. Karena mungkin kaula muda, pemirsa Tobat TV, lupa akan baca doa ini. Padahal ini penting sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas pemberian nikmat yang diberikan kepada kita. Sudah tidakkah kita berpikir, pantaskah kita tidak membaca doa ketika kita diberikan pakaian baru atau ketika kita memakai pakaian yang bisa menutupi aurat kita? Berbicara aurat, memang mungkin kaula muda banyak yang akhirnya tergoda, pengen show off, pengen memperlihatkan dirinya agar dilihat, mungkin yang perempuan agar dilihat oleh lelaki-lelaki tampan yang di sana, mungkin laki-laki agar terlihat menawan di hadapan para wanita. Sejatilah semuanya itu akan menjerumuskan kita kalau kita tidak tahu ilmunya. Maka dari itu kita harus ketahui batasan aurat wanita dan perempuan, wanita, perempuan, dan laki-laki. Batasan aurat yang wanita dan perempuan adalah wanita itu auratnya seluruh tubuhnya, kecuali telapak tangan dan wajahnya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajah juga termasuk aurat. Adapun laki-laki, yaitu mulai dari pusar sampai lutut. Maka dari itu harus kita perhatikan, wahai pemirsa Tobat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adabnya adalah janganlah bagi yang perempuan untuk memakai pakaian yang tipis yang akhirnya memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya. Pakailah pakaian yang tebal dan warnanya itu hitam agar tidak mencolok dan bisa melindungi dirinya. Rasulullah SAW bersabda yang disabdakan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sinfani min ahlil jannah lam arohuma. Ada dua golongan yang dua golongan ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Salah satunya wanisaun ariyatun kasiyatun mailatun mumilat. Yaitu adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang sejatinya. Kemudian ia memberlenggok-lenggok, memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya. Allahu Akbar. Mereka dijanjikan, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulnal jannata. Mereka tidak akan masuk surga dan bahkan mereka diancam tidak akan mencium bau surga tersebut. Padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian-sekian. Allah. Wahai para wanita, berhati-hatilah. Ini berbahaya bagi kalian semua. Allah ancam tidak mencium baunya surga. Apalagi masuk ke dalam surganya. Karena apa? Karena memperlihatkan lekak-lukuk tubuh mereka. Apalagi tidak menutupi aurat mereka. Itu lebih parah. Mungkin bagi kaula muda yang wanita, ini sudah saatnya saya harus mencari pacar. Nauzubillah min dzalik. Untuk dilihat orang-orang itu tidak akan pernah bisa. Dan orang-orang yang memperlihatkan auratnya, itu sejatinya mereka tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah panggil, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Allah panggil kepada mereka. Ya Allah, Nabi dipanggil oleh Allah, wahai Nabi, katakanlah, ya, serulah kepada istri-istrimu, kepada wanita-wanita yang beriman. Ya, disuruh untuk apa? Untuk menjulurkan bajunya, memanjangkan. Agar apa? Agar tidak terlihat lekak-lukuk tubuhnya. Karena apa? Karena itu biar mereka mudah dikenal. Kenapa mereka mudah dikenal? Karena mereka merupakan perempuan yang baik.
Kita lihat mungkin orang yang berpakaian cadar atau menggunakan kerudung besar, mungkin orang-orang yang awam atau orang lelaki itu mungkin agak sungkan untuk mengganggunya. Karena itulah yang difirmankan Allah untuk menjulurkan agar apa? Agar terlindungi diri perempuan tersebut dari gangguan-gangguan para lelaki hidung belang yang ingin memangsa mereka, yang ingin berbuat zina kepada mereka. Makanya Allah suruh tutup dan panjangkan kerudungnya agar mereka selamat dan mudah dikenali, dan Allah akan melindungi mereka. Kita tahu apalagi terkhusus kepada seluruh orang tua, kita tidak bisa melindungi anak wanita kita selama 24 jam. Nggak bakalan bisa. Kalau kita nggak pegang ini firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59, kita habis. Akhirnya nanti para wanita kita, anak-anak wanita kita menjadi mangsa para lelaki-lelaki yang di luar sana. Maka dari itu, cobalah renungi firman Allah ini. Nasihati, coba keraskan sedikit agar anak-anak wanita kita menjulurkan pakaiannya, menutup pakaiannya, memakai pakaian yang tidak tipis, yang akhirnya tidak memperlihatkan lubuk tubuhnya. Sebagaimana ini juga pernah diriwayatkan melalui jalan Usama. Ketika itu Usama diberikan oleh Rasulullah pakaian kutbiyah, yaitu sejenis pakaian yang dari Mesir, yang berkain tebal ketika itu. Dan itu adalah merupakan pemberian dari Dihyah Al-Kilabi. Ketika itu Rasulullah memberikan kepada Usama, kemudian Usama memberikan kepada istrinya. Ketika suatu saat, mana pakaian yang telah aku berikan kepadamu? Kenapa engkau tidak pakai? Aku telah memberikan kepada istriku. Rupanya apa kata Rasulullah? Wahai Usama, ketika istrimu memakai pakaian itu walaupun tebal, maka pakailah pakaian lagi rangkap, yaitu pakaian dalam yang bisa menutupi tadi lekak-lekuk tubuhnya agar kulitnya dan tulangnya tidak terlihat. Lihat bagaimana Rasulullah ingin menjaga para wanita kaum muslimin agar terhindar dari perzinahan, agar terhindar dari malapetaka yang bisa membahayakan diri mereka, sehingga Rasulullah mengemas, mengatur semuanya agar para wanita itu selamat dari fitnah dan laki-laki pun selamat dari fitnah. Maka dari itu pemirsa Tobat TV, pemuda-pemudi yang semoga dirahmati oleh Allah, untuk senantiasa coba upgrade diri, memperlihatkan, melihat rekaman-rekaman berupa kajian-kajian seperti ini agar mereka tahu, agar kalian tahu bahwasannya Islam itu agama yang sempurna yang mengatur segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.